Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Jumpa kembali dengan saya Imam Mujamil. Di sini saya akan mencoba mendemonstrasikan dari modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Mencoba melakukan dengan dua kepala sekolah, satu dengan SMK Negeri 1 Liang dan satu lagi dari kepala sekolah swasta yang ada di wilayah Kabupaten Bogor. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terima kasih atas waktunya. Ya, Saya izin mewawancarai Bapak terkait pertanyaan yang nanti saya ajukan, salah satunya tentang dilema etika dalam pengambilan keputusan di sekolah, Pak ya. Ya. Karena mungkin Bapak sebagai decision maker pasti ada yang berkaitan dengan kasus-kasus, dan itu bagaimana Bapak cara menyelesaikannya. Ada 8 pertanyaan Pak yang penting saya ajukan. Oke, baik. Mudah-mudahan 8 pertanyaan ini bisa dijawab sesuai dengan apa yang Bapak alami selama ini, dan mungkin langsung saja ke pertanyaan yang pertama Pak ya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus gitu ya yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kami memahami bahwa setiap kasus yang melibatkan nilai-nilai moral atau etika itu memerlukan perhatian khusus. Nah, kami berusaha untuk memperhatikan kasus yang memerlukan keputusan moral atau etika itu melalui pemantauan dan evaluasi terhadap situasi di sekolah. Oke. Jadi cara mengidentifikasi itu melalui pemantauan dan evaluasi Pak ya, di sekolah, dan itu cukup baik gitu ya Pak ya. Iya. Baik. Pertanyaan yang kedua Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ya, terutama untuk kasus-kasus di mana Bapak mempunyai dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Di sini kami berusaha untuk mempertimbangkan semua kepentingan yang terlibat dan mencari solusi yang terbaik. Itu mempertimbangkan semua nilai yang terlibat. Kami memfasilitasi diskusi di antara staf dan siswa yang terlibat dan berusaha untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan nilai etika dan moral yang tentunya kita anut. Jadi selama pengambilan keputusan Bapak melibatkan berbagai pihak ya, dalam pengambilan keputusan sampai pada akhirnya keputusan itu baik ya. Yang ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Tentunya kami memiliki prosedur yang sangat jelas untuk menangani segala kasus-kasus yang dilema etika atau bujukan moral. Kami memperhatikan semua fakta dan mempertimbangkan nilai-nilai etika dan moral yang terlibat. Kami juga mencoba untuk berdiskusi dengan semua yang terlibat dan mencari tentunya solusi yang terbaik. Jadi itu langkah-langkah yang Bapak lakukan selama mendapatkan kasus ya yang berkaitan dengan etika moral Pak ya. Baik, pertanyaan yang keempat Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak selama ini? Ya, kami percaya bahwa transparansi, diskusi terbuka, dan penilaian terhadap semua nilai moral dan etika yang terlibat itu sangat penting dalam pengambilan segala keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika tersebut. Kami juga percaya bahwa mendengarkan semua pihak yang terlibat adalah kunci dalam mengambil setiap keputusan yang sangat tepat. Jadi Bapak terbuka, transparan, dan diskusi dengan berbagai pihak yang memang untuk mengambil keputusan Pak ya. Sampai pada akhirnya apa yang menjadi keputusan itu tepat sesuai sasaran Pak ya. Baik, pertanyaan yang kelima Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan Bapak ya pada kasus-kasus dilema etika? Tentunya tantangan terbesar dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tersebut adalah menyeimbangkan semua nilai moral dan etika yang terlibat. Selain itu, kami juga perlu mempertimbangkan semua faktor yang terkait seperti hukum dan kebijakan sekolah. Jadi dalam menentukan keputusan tentunya mempertimbangkan berbagai nilai-nilai yang nanti akan diangkat kemudian dibuat menjadi sebuah keputusan Pak ya.
Oke, pertanyaan yang keenam, Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal penyelesaiannya, ya? Bentuk atau proses seperti apa yang Bapak jalankan biasanya? Baik. Kami di sini tidak memiliki jadwal sebenarnya, jadwal yang tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika tersebut. Namun kami berusaha untuk menyelesaikan kasus ini secara cepat. Mungkin tanpa mengabaikan pentingnya mendapatkan solusi yang tepat. Kami juga memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut diberikan kesempatan untuk berbicara dan memberikan pendapat mereka sebelum keputusan itu diambil. Gitu. Jadi tidak ada jadwal spesifik, ya, tapi tidak ada khusus. Pada saat ada permasalahan langsung diselesaikan. Baik. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika tersebut? Itu kami mempekerjakan seorang konselor yang ada di sekolah, yang berpengalaman tentunya, dan terlatih dalam hal segala pengambilan keputusan, terutama keputusan moral dan etika. Konselor ini sering memberikan saran dan pandangan serta masukan yang berharga untuk membantu kami dalam pengambilan keputusan. Selain itu, kami juga sering meminta bantuan dari ahli hukum dan dari anggota masyarakat yang memiliki pengalaman dalam hal moral dan etika tersebut. Gitu. Jadi beberapa tadi yang disebut oleh Bapak, ada konselor, kemudian ada beberapa ahli hukum juga yang dilibatkan terhadap keputusan-keputusan yang Bapak ambil, Pak, ya. Karena itu juga mempermudah nanti dalam menyelesaikan permasalahan. Baik. Pertanyaan terakhir, Pak, dari saya. Dari semua hal yang telah tadi disampaikan oleh Bapak, ya, pembelajaran apa sih yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan tersebut? Dari hal ini saya tentunya belajar bahwa segala pengambilan keputusan moral ataupun etika bukanlah hal yang mudah dan itu memerlukan waktu, usaha, dan komitmen untuk memastikan bahwa semua nilai yang terlibat itu dipertimbangkan. Saya juga belajar bahwa mendengarkan semua pihak yang terlibat sangat penting dalam mengambil keputusan yang tepat. Dan akhirnya saya percaya bahwa penting untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuan kita dalam hal pengambilan keputusan moral dan etika agar dapat memberikan solusi terbaik bagi siswa, staf, dan komunitas sekolah secara keseluruhan. Gitu. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya dalam manfaat yang bisa Bapak ambil, salah satunya adalah mendengarkan dari berbagai pihak, Pak, ya, terkait kasus yang dialami sampai padanya itu menjadi sebuah keputusan yang absolut, Pak, ya. Dan kemudian keputusan moral itu menjadi sebuah solusi terbaik, Pak, ya, untuk siswa, guru, dan lain sebagainya. Pak. Itu aja, Pak, ya, yang mungkin saya tanyakan kepada Bapak. Terima kasih atas waktunya. Oke, sama-sama, Pak. Kemudian sukses selalu ya untuk sekolah Bapak. Siap, dan amin. Mudah-mudahan memberikan sekolah terbaik di bawah kepemimpinan Bapak. Amin. Ya, terima kasih, Pak, ya. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Selamat pagi, Pak Ade. Selamat pagi. Mohon maaf ganggu waktunya, Pak, ya. Boleh, siap. Izinkan saya untuk mewawancarai Bapak terkait dilema etika yang mungkin terjadi di sekolah Bapak, gitu ya, sebagai kepala sekolah, gitu kan. Nah, di sini saya akan bertanya, ada 8 pertanyaan, Pak, nanti yang akan saya sampaikan. Silakan. Mungkin langsung saja, Pak, ya. Boleh. Oke. Pertanyaan yang pertama, selama ini, Pak, gitu ya, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah Bapak? Biasanya saya itu mengidentifikasi dilema etika atau bujukan moral ketika terdapat dua nilai yang saling bertentangan atau ketika ada keputusan yang harus dibuat yang menyangkut integritas atau moralitas individu atau kelompok. Oh, gitu. Jadi secara garis besar, bila ada yang bertentangan, gitu ya, yang berkaitan dengan integritas atau moralitas sekolah Bapak, di situ cara mengidentifikasinya, Pak, ya. Baik. Selanjutnya, Pak, pertanyaan yang kedua. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar, atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan? Gimana, Pak?
Biasanya saya mengadakan diskusi dengan staf dan anggota komite etika sekolah untuk memperoleh perspektif yang berbeda dan informasi yang terperinci tentang kasus tersebut. Kami kemudian melakukan evaluasi dan memilih solusi yang terbaik yang sejalan dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi di sekolah. Oke. Berarti dengan cara diskusi dengan staf atau anggota komite sekolah, Pak ya, agar menemukan solusi-solusi terbaik dalam memutuskan. Baik. Selanjutnya, Pak, nomor pertanyaan yang ketiga, langkah atau prosedur apa saja yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Kami biasanya itu mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh sekolah dalam mengatasi masalah etika atau moral. Namun, terkadang kami juga harus mengambil langkah-langkah ekstra atau membuat prosedur yang baru untuk mengatasi kasus yang lebih kompleks. Oh gitu. Jadi dalam memutuskan langkah itu berdasarkan aturan yang sudah ada, Pak ya? Betul. Tapi kalaupun ada permasalahan yang ekstra, berarti itu mau tidak mau harus segera diputuskan. Betul. Oke, baik. Pertanyaan yang keempat, Pak ya? Yes. Kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan Bapak ya, terutama dari kasus-kasus dilema etika? Saya percaya bahwa mendapat perspektif yang berbeda dan melibatkan anggota tim dalam diskusi sangat efektif dalam pengambilan keputusan. Saya juga selalu mempertimbangkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi di sekolah ini. Oke, berarti dengan cara mendapatkan perspektif yang berbeda, Pak ya. Betul. Jadi untuk menyikapi masalah ada kesan yang berbeda, maka di situ Bapak libatkan semua tim anggota ya, Pak ya, untuk mendapatkan sebuah keputusan. Baik. Dan itu tidak melupakan nilai-nilai kebajikan yang selama ini dijunjung oleh sekolah. Betul. Oke. Baik, Pak. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan yang kelima. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan Bapak, ya, khususnya dalam kasus-kasus dilema etika? Tantangan terbesar dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah menyeimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat dan memastikan keputusan yang diambil sejalan dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi sekolah. Oke, berarti dengan cara menyeimbangkan kepentingan semua pihak, Pak ya? Betul. Berarti kita menerima masukan dari sini, situ, dan seterusnya sampai pada akhirnya membentuk sebuah keputusan yang dinilai baik gitu, untuk permasalahan di dalam sekolah Bapak. Baik. Pertanyaan yang keenam. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu ya dalam sebuah penyelesaian kasus etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak jalankan? Kami biasanya menyelesaikan kasus dilema etika secepat mungkin. Baik. Setelah kami memiliki semua informasi dan perspektif dari yang diperlukan, namun jika kasus tersebut sangat kompleks, kami dapat membuat jadwal khusus untuk menyelesaikannya. Oh gitu. Jadi kalau ada kasus yang berkaitan dengan dilema etika, maka keputusannya dilakukan secara cepat, Pak ya? Betul. Tapi kalaupun misalkan butuh atau permasalahan kompleks, maka dilakukan penjadwalan, Pak ya? Agar mendapatkan sebuah keputusan yang baik. Baik. Pertanyaan yang ketujuh, Pak. Ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, selain anggota staf dan anggota komite etika sekolah, saya juga merasa terbantu dengan konsultasi dengan ahli etika atau moral. Saya juga selalu mempertimbangkan saran dari ahli psikologi atau konselor sekolah jika harus tersebut melibatkan aspek psikologis. Oh, jadi dalam menyelesaikan permasalahan Bapak juga dibantu oleh staf sama anggota komite sekolah, Pak ya? Betul. Sekaligus ada konselor juga, Pak, di sekolah ini, Pak ya? Ada. Dan itu memang sangat membantu sekali Bapak dalam penyelesaian masalah. Betul. Wah, luar biasa sekali, Pak ya, sekolahnya. Pertanyaan terakhir, Pak, dari saya.
dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi ya, pembelajaran apa sih yang Bapak petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan terkait dilema etika yang tadi Bapak sampaikan? Saya belajar bahwa pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika memerlukan perspektif yang berbeda dan pengertian yang mendalam tentang nilai-nilai yang dijunjung tinggi di sekolah. Saya juga belajar bahwa terkadang keputusan yang diambil tidak selalu memuaskan pihak. Baik. Namun, harus selalu diambil dengan integritas dan kejujuran yang tinggi. Oke. Jadi, yang Bapak petik dari pembelajaran itu, pertama, kita tidak menghilangkan perspektif berbeda ya Pak ya, dari berbagai anggota atau enggak orang yang terkait dalam permasalahan itu. Kemudian, tidak melupakan nilai-nilai juga Pak ya. Betul. Dan yang terakhir adalah, keputusan yang Bapak ambil harus memuaskan semua pihak, yang mana itu berkaitan dengan integritas dan kejujuran yang tinggi, Pak ya. Betul. Baik. Oke, Pak Dede, terima kasih banyak atas waktunya, Pak ya, yang sudah meluangkan waktu terhadap apa yang saya utarakan. Mudah-mudahan sekolahan Bapak bisa lebih maju, bisa lebih sukses, Pak ya. Amin. Dan berharap semua yang terjadi di sekolah, baik berkaitan dengan kasus moral atau dilema etika, itu bisa diselesaikan dengan baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Dede. Sama-sama.